aku Sultan Syafa di Poki, Podcastnya Kibar. Nah, para pendengar muda, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai bagaimana sih cara menulis karya tulis ilmiah yang sesuai dengan kaidahnya. Ya, betul banget. Di episode kali ini kita akan membahas nih mengenai bab 3 dari suatu karya tulis ilmiah. Nah, bagi kalian yang belum menonton mengenai pembahasan bab 1 dan bab 2, bisa ditonton terlebih dahulu ya, supaya tidak ketinggalan juga ilmunya. Lanjut nih, izinkan saya untuk membacakan CV narasumber kita kali ini. Beliau bernama Kak Abdullah Fakih. Beliau saat ini merupakan mahasiswa dari IDS Digital College di jurusan Software Engineering. Beliau juga merupakan alumni dari SMA 95 Jakarta jurusan IPS. Di SMA ini beliau juga mencapai beberapa pencapaian, seperti menjadi ketua penelitian sosial di SMA 95 Jakarta. Beliau juga menjadi anggota KIR Jakarta Barat di bidang Research and Development, lalu menjadi anggota dari PIRN 18 Banyuwangi, dan juga menjuarai juara 1 di Jakarta Research Competition. Lalu juga beliau merupakan alumni dari SMPN 204 Jakarta. Di SMP ini beliau juga mencapai beberapa prestasi, seperti menjadi wakil ketua SMPN 204 Jakarta, lalu menjadi juara 1 di National Web Design Competition, dan juga menjadi ketua dari ekstrakurikuler komputer. Daripada kita penasaran nih, yuk langsung aja, ini dia Kak Fakih. Halo Kak Fakih. Halo. Gimana Kak kabarnya? Baik-baik aja akhir-akhir ini. Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat ya Kak. Iya. Gimana nih Kak kesibukan Kakak akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini sih kakak lagi sibuk aja soal kuliah sama kerja. Kalau misalnya kerja, kakak sih setiap hari kerja buat mencukupi biaya kuliah aja. Bener banget Kak. Oke, baik Kak. Kayaknya nih daripada teman-teman penasaran nih Kak mengenai pembahasan kita, yaitu bab 3 dari karya tulis ilmiah, kayaknya langsung aja ya Kak kita bahas. Yuk teman-teman, simak pembahasan yang akan dibahas oleh Kak Fakih. Kepada Kak Fakih dipersilakan. Oke, makasih para moderator. Kayaknya ini bab yang paling krusial ya buat di penelitian. Soalnya bab 3 ini istilahnya emang ada gitu di setiap penelitian. Nah, bab 3 ini itu apa sih gitu? Nah, kakak bakal mulai di permasalahan paling mendasar di bab 3. Apa itu bab 3? Nah, bab 3 itu apa sih? Nah, bab 3 itu adalah sebuah perencanaan. Kalau misalnya kalian membuat sesuatu, ingin membuat sesuatu, atau ingin melakukan sesuatu, semuanya tuh butuh perencanaan kan? Nah, bab 3 ini tuh kayak kalian udah dapat ilmunya, udah dapat tuh apa aja yang harus kalian lakukan, tinggal direncanakan gitu. Kalian butuh apa, kalian itu harus melakukan seperti apa gitu. Nah, bab 3 ini semuanya tentang perencanaan. Selayaknya kamu tuh nulis wishlist gitu. Kayak nanti di umur 20 kamu mau pencapaiannya apa gitu. Nanti di umur 17 kamu harus bagaimana gitu. Oh, saya harus masuk PTN gitu. Nah, itu semua itu bagian dari perencanaan. Bab 3 itu isinya itu mengenai apa aja yang harus kamu lakukan sebelum kamu melakukan penelitian itu. Nah, Kak, kalau penelitian itu kan setiap bab ada strukturnya. Tapi bab 3 itu strukturnya apa aja sih? Kan kalau bab 1 itu kan ada latar belakang, segala macam gitu kan. Terus bab 2 ada tentang kajian teori gitu kan. Tapi bab 3 ini tuh apa gitu. Nah, bab 3 ini tuh secara mendasar itu nggak ada struktur pasti gitu. Tapi ada tuh secara umum, bab 3 itu paling penting ada strukturnya. Yang pertama itu metode penelitian. Namanya juga penelitian, ya harus pakai metode dong. Nah, kalau di bab 3 ini, itu semuanya yang kamu mau pakai untuk penelitian, itu semuanya dicurahkan di sini. Kalau misalnya penelitian kamu tentang mencari tingkat kemiskinan gitu kan, ya kamu harus pakai metode-metode yang berkaitan dengan tingkat kemiskinan gitu. Kayak mencari interval, mencari grafik gitu. Nah, di sini kamu jelasin kamu pakai metode apa, cara ngambilnya bagaimana gitu. Nah, terus yang kedua ada variabel penelitian. Kalau kamu udah tahu nih mau meneliti apa gitu kan, meneliti A sama B. A sama B ini kan yang mau diteliti gitu kan. Di bab 3 ini kamu mau jelasin A itu seperti apa, B itu seperti apa gitu. Nah, kamu mau nyari tingkat keterkaitan tuh bagaimana gitu. Itu berkaitan kan sama metode penelitiannya. Terus yang ketiga, waktu dan tempat penelitian. Seandainya kalau kalian melakukan penelitian, itu pasti ada waktu, ada timing. Nggak mungkin setiap hari kamu melakukan penelitian 24 jam.
Makanya ada jadwal-jadwal tertentu. Apalagi kalau penelitian kamu itu dipengaruhi sama waktu-waktu tertentu. Misalnya kamu harus melakukannya penelitian di malam hari gitu. Atau kamu melakukannya penelitian harus tanggal 17 Agustus. Itu kan semua berkaitan sama waktu dan tempat penelitian gitu kan. Makanya kalau misalnya kalian di bab 3 itu harus dijelasin tuh tempat dan waktu penelitiannya harus bagaimana, karena itu bagian dari perencanaan gitu. Terus yang keempat itu ada populasi dan sampel. Gak semua penelitian memang ada populasi dan sampel sih, tapi kebanyakan penelitian entah itu di IPA, entah itu di IPS, itu pasti ada populasi dan sampel gitu. Apalagi kalau di retek, beberapa retek itu ada yang butuh sampel gitu. Makanya di bab 3 ini kalian harus menjelaskan secara rinci apapun yang kalian masukkan sebagai objek penelitian gitu. Nah, terus yang kelima ada metode analisis data. Kan tadi bedanya sama metode penelitian itu apa gitu. Kalau metode analisis data itu sebuah subbab nih yang menjelaskan bagaimana cara kalian itu mengolah data yang udah kalian dapat gitu. Nggak dijelasin di bab 4, tapi dijelasin di bab 3. Karena ini termasuk instrumen dalam mengelola data. Di metode penelitian, kamu kasih tahu caranya kamu dapat hasil penelitian. Tapi di metode analisis data, kamu kasih tahu cara kamu mengolah data mentah itu jadi hasil penelitian yang siap untuk ditarik kesimpulan. Maka dari itu, di bab 3 ini, metode analisis data termasuk ke dalam perencanaan. Terus, kenapa sih kok Kak nggak ada struktur pastinya di bab 3? Karena jelas, yang namanya perencanaan itu beda-beda yang kita butuhkan gitu. Di IPS itu berkaitan dengan manusia kan. Kalau misalnya mereka berkaitan dengan manusia, tentu aja yang mereka lakukan di metode penelitiannya itu nggak selalu tentang eksperimen. Mereka bisa dengan angket, mereka dengan bisa wawancara. Mereka juga nggak perlu tuh mencantumkan apa yang namanya variabel penelitian. Karena memang di penelitian itu misalnya nggak ada variabel yang harus dilihat gitu keterkaitannya. Maka dari itu beda. Beda lagi dengan IPA. IPA itu berkaitan dengan makhluk hidup secara biologis ya. Nah, di situ itu lebih menjurus kepada eksperimen. Eksperimen itu butuh apa? Butuh alat lagi. Butuh apa? Butuh instrumen yang lebih fisik lagi. Misalnya kayak kalau kamu meneliti tentang tanaman, kamu harus punya pot. Kalau kamu mau meneliti tentang makhluk hidup, kamu harus punya makhluk hidupnya. Kamu dapat dari mana makhluk hidup itu? Makanya perencanaan seperti itu bakal masuk ke ranah subbab yang berbeda. Makanya strukturnya nggak pasti gitu. Beda lagi dengan retek. Retek itu ada software. Misalnya kalau kalian mau meneliti tentang aplikasi yang ada di zaman sekarang, nah itu semua tuh berkaitan dengan software gitu kan. Dan itu beda lagi nanti subbab pembahasannya. Bisa aja dia itu punya subbab lagi yang seperti model perencanaan mesin atau model perencanaan aplikasi. Itu pasti ada. Makanya di bab 3 itu yang berkaitan dengan perencanaan nggak ada struktur pastinya. Nah, kakak punya saran ke kalian. Pahami betul tentang penelitian kalian. Misalnya, kalian punya meneliti tentang sosial, kalian meneliti tentang anak SMA. Meneliti tentang apa? Bagaimana hasilnya? Mau kalian nanti apa yang kamu dapat dari kesimpulan dari penelitian itu? Makanya kenali banget itu. Kalau kamu nggak mengenali penelitian kamu bagaimana, kamu nggak bisa bayang alur penelitian kamu bagaimana, kamu nggak bisa merencanain sesuatu. Begitu. Itu saran dari kakak. Terus, ada pertanyaan lagi, misalnya begini. Kak, metode penelitian itu banyak, gimana cara nentuinnya? Tenang aja. Kalau kamu udah tahu penelitian kamu harus bagaimana, kamu mau tahu penelitian kamu jalurnya harus bagaimana, itu pasti gampang nentuinnya. Nah, ada beberapa metode penelitian nih yang pas buat kalian. Tapi karena kakak berasal dari ranah IPS, mungkin kakak bakal lebih banyak ngejelasin tentang IPS gitu. Nah, tapi sebelum itu, kakak punya tips gimana cara menentukan metode penelitian biar kamu nggak bingung gitu. Pertama, pahami rumusan masalah. Di rumusan masalah di bab 1 itu ada pertanyaan. Masalah pertanyaan itu berkaitan sama masalah kamu nyari jalan. Kalau kamu nanya sama orang, Bang, jalan ke Kalibata kemana ya? Gitu. Kamu pasti bakal dikasih tahu nih, jalannya lewat sini. Abis itu belok ke kanan. Kalau ketemu gedung A, nanti belok ke kiri gitu.
Nah, itu semua bagian dari perencanaan. Kamu langsung merencanakan, oh iya, saya bakal ke sini, saya bakal ke situ gitu kan. Nah, kalau kamu tahu rumusan masalah kamu sendiri, kamu tahu bakal jadi mau kayak gimana, itu bakal mudah dalam menentukan metodenya loh ya. Terus, tentukan bentuk data mentah yang dibutuhkan. Kalau kamu tahu kan penelitiannya harus bagaimana. Misalnya, kakak mau meneliti soal tingkat kemiskinan gitu. Oh, berarti data mentah yang saya butuhkan adalah data kemiskinan. Kalau begitu, kamu tinggal aja pikir-pikir. Kalau saya butuh data kemiskinan, saya butuh banyak orang. Kalau misalnya saya butuh banyak orang, oh berarti metode penelitiannya yang berkaitan dengan angket dong. Karena angket kan satu waktu langsung luas gitu. Nah itu, kalau kamu tahu data mentah apa yang kamu butuhkan, kamu pasti bakal bisa menentukan metode penelitian kamu. Terus, kenali jenis penelitiannya. Ada dua ya penelitian, antara kualitatif dengan kuantitatif. Ada juga yang dicampur, kualitatif dan kuantitatif. Tapi, kalau kamu udah menentukan nih jenis penelitiannya apa, kualitatif atau kuantitatif, kamu bakal mudah untuk mencari metode penelitian kamu. Kalau kualitatif, metode penelitiannya pasti yang berkaitan dengan observasi, yang berkaitan dengan kajian literatur gitu kan. Ya nggak jauh dari itulah gitu. Tapi kalau misalnya kuantitatif, kamu metode penelitiannya harus nyari data. Harus nyari data angka, harus nyari grafik, harus nyari misalnya tingkat pertumbuhan gitu kan. Nah, itu kalau tahu begitu, kamu bakal mudah nentuinnya. Ya nggak mungkin kan, kamu metodenya kuantitatif tapi malah ke angket. Apalagi kalau angket itu butuhnya banyak ya. Jadi nggak mungkin lah. Mungkin, cuma ya nggak bakal sampai segitunya. Ada beberapa metode penelitian yang paling sering digunakan. Yang pertama itu ada metode angket, yang udah kakak singgung tadi nih. Metode angket itu adalah metode yang mengharuskan kalian menyediakan pertanyaan untuk responden. Nah, biasanya ini, metode angket itu digunakan untuk penelitian yang butuh data secara cepat tapi skalanya besar. Karena metode angket ini langsung didistribusikan langsung kepada para sampel dan kepada para sampel yang udah kamu tentukan gitu kan. Jadi bakal lebih mudah. Nah, terus ada yang kedua itu ada metode eksperimen. Metode eksperimen ini biasanya bisa digunakan di IPA atau IPS, tapi kebanyakan dipakai di penelitian IPA. Eksperimen ini kamu udah tahu lah bagaimana. Kalau dengar kata eksperimen, pasti udah tahu. Pasti isinya nyoba-nyoba. Entah itu nyoba tumbuhan dikasih pupuk ayam, entah itu dikasih pupuk pestisida gitu kan. Nah, itu eksperimen seperti itu. Tapi gimana kalau misalnya metode penelitian eksperimen di sosial? Banyak kok eksperimen sosial. Kayak misalnya kamu ngasih anak 10 tahun permen sama anak 10 tahun kopi. Ya kamu lihat aja reaksinya bagaimana. Itu bisa jadi metode penelitian. Metode penelitian eksperimen sosial gitu kan. Terus yang ketiga adalah metode observasi. Observasi ini lebih ke melihat. Maksudnya mencari sebuah perilaku gitu di dalam objek penelitian. Gitu. Nah, terus selanjutnya, Kak, gimana sih cara menentukan variabel dalam penelitian? Oh iya, Kakak udah sempat singgung ya masalah variabel dalam penelitian ini. Nah, tapi sebelum itu, Kakak bakal beranjak variabel penelitian itu apa sih gitu. Kalau yang udah Kakak tulis di PPT, itu variabel penelitian itu suatu yang kamu mau teliti gitu. Jadi kalau kamu udah nentuin judul, di dalamnya pasti terkandung sebuah variabel penelitian. Tinggal kamu peka nggak nentuin variabelnya gitu. Nah, kayak kamu lagi kepoin kisah cinta ya, si doi. Nah, si doi ini termasuk dalam variabel dalam penelitian kamu gitu. Makanya variabel penelitian itu adalah hal yang kamu mau cari gitu lah. Nah, terus kalau misalnya kita bahas berapa jenis variabel dalam penelitian, sebenarnya tuh banyak banget. Ada 4 kalau nggak salah ya. Tapi yang bakal kakak jelasin tuh cuma 2. Yang paling sering digunakan, yaitu adalah variabel bebas yang pertama. Variabel bebas itu apa sih gitu kan? Nah, variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat gitu. Istilahnya kalau kita lihat ada 2 orang nih, A sama B. Si A ini sebagai variabel bebas dan si B ini si variabel terikat gitu kan. Istilahnya A yang nyekek B lah gitu. A yang mempengaruhi B. A yang selalu hasut B. Beli dong barang gue gitu. Itu A itu yang mempengaruhi lah.
Si variabel bebas ini yang selalu mempengaruhi variabel lainnya. Terus yang kedua itu ada variabel terikat. Variabel terikat tuh si variabel si B ini yang selalu kena hasut gitu. Waduh, gue dihasut nih sama si A gitu. Oh yaudah deh, gue beli barang lo aja. Nah, itu tuh si variabel B terikat itu ya variabel yang kena hasut ini, yang kena cekek gitu kan. Makanya dua ini selalu berkaitan. Kebanyakan dari penelitian selalu pakai variabel-variabel ini. Biasanya penelitian yang menggunakan variabel ini itu itu penelitian korelasional gitu, yang mencari hubungan antara dua hal gitu. Nah, bahasanya dua variabel gitu kan. Oke, kayaknya sampai sejauh ini cukup deh untuk penjelasan tentang bab 3. Kalau misalnya banyak pertanyaan atau itu bisa langsung lanjut aja nanti ya. Kalau gitu saya akhiri untuk pembahasan bab 3, kita lanjut ke moderator. Baik Kak, pertama terima kasih Kak yang sudah menjelaskan mengenai bab 3 ini secara detail ya Kak. Nah, dari penjelasan Kakak tadi, mungkin saya dan Naya ada beberapa pertanyaan nih Kak. Yang pertama itu, saya ada satu pertanyaan nih Kak. Kenapa sih Kak kalau penelitian IPS, IPA, dan rekayasa teknologi itu bagian metode penelitiannya berbeda-beda Kak? Oke, kenapa bagiannya itu semuanya beda-beda gitu kan? Seperti yang udah Kakak singgung di awal tadi. Kenapa kok beda-beda gitu? Karena atensi semua penelitian itu beda-beda, kepentingan semua penelitian itu beda-beda, dan objek penelitiannya pun udah jelas beda gitu. Gak mungkin kan IPS meneliti tentang pertumbuhan tanaman gitu kan, apa atensinya, apa korelasinya gitu, nggak ada gitu kan. Makanya karena mereka itu beda-beda objek penelitiannya, jelas mereka itu butuh sesuatu yang beda. Kalau IPA lebih butuh ke eksperimen misalnya, kebanyakan penelitian IPA itu eksperimen. Oh berarti instrumen penelitian itu banyak. Oh berarti tanggal dan waktunya tuh banyak. Oh berarti nanti di bab 3-nya itu ada metode analisis data yang lebih lagi gitu. Nah terus yang IPS, oh IPS ini sosial gitu kan. Oh berkaitan dengan tingkat, oh berkaitan dengan observasi, berkaitan dengan wawancara. Apalagi kalau yang penelitiannya kualitatif gitu, yang isinya tuh paragraf-paragraf semua. Oh nggak perlu tuh pakai metode analisis data. Oh nggak perlu tuh pakai subbab tempat dan tanggal waktu gitu kan. Nah itu tuh semua memang berbeda. Apalagi kalau rekayasa teknologi. Seingat kakak, sepengalaman kakak dulu, walaupun kakak orang IPS, kakak pernah meneliti tentang rekayasa teknologi. Karena kakak pernah buat mesin gitu, pernah buat robot pembersih sungai. Nah di dalam laporan karya ilmiahnya itu ada subbab di bab 3 itu yang menjelaskan tentang rancangan mesin. Kan nggak mungkin di IPS ada rancangan mesin, gimana ceritanya. Tapi pokoknya setiap penelitian itu beda-beda lah. Makanya perencanaan mereka udah pasti jelas beda. Baik Kak, jadi seperti itu ya Kak alasan yang membedakannya ya Kak. Ya betul. Mungkin dari Naya ada pertanyaan lagi? Iya nih Kak, dari aku ada pertanyaan. Pada penelitian yang kita buat itu, apakah kita boleh hanya menggunakan salah satu dari variabel tersebut, Kak? Dari variabel bebas dan variabel terikat ya pastinya ya. Nah, kalau misalnya masalah variabel bebas dan variabel terikat, ini udah jelas mereka tuh saling berkaitan gitu. Yang kakak sebut tadi, 4 variabel tersisa tadi, itu karena variabel itu tuh terbentuk kalau ada hubungan antara kedua variabel bebas dan variabel terikat. Kayak ada variabel pengaruh gitu segala macam itu pasti ada. Tapi kalau misalnya gimana, kita pakai variabel bebas aja, kita pakai variabel terikat aja, itu nggak bakal jadi variabel bebas atau variabel terikat. Misalnya kita cuma meneliti satu topik gitu, satu variabel, ya udah kita meneliti tentang penelitian yang cuma itu aja gitu, itu nggak bakal jadi variabel bebas atau variabel terikat. Nah, karena kalau kita bisa tarik dalam lagi ke permasalahannya, sebenarnya kenapa ada variabel ini memudahkan kita dalam menggambarkan apa yang mau kita cari gitu loh. Kalau misalnya bebas dan terikat itu kan label, kita bisa aja naruh sesuka-suka hati gitu kan, tapi ya istilahnya yang benar gitu. Nah itu kan label. Kalau cuma satu yang ada labelnya, berarti kita cuma punya variabel penelitian gitu.
Oke, baik. Karena seperti itu ya, Kak. Iya. Mungkin dari Sultan ada pertanyaan lagi? Sepertinya dari saya nggak ada pertanyaan lagi. Mungkin Naya ada lagi? Oh, tidak ada. Karena sepertinya dari kita berdua nggak ada pertanyaan nih Kak. Jadi kita akhiri saja pembahasan bab 3 kali ini ya Kak. Oke. Terima kasih kepada Kak Faki yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara podcastnya Kibar kali ini. Mungkin ada Kak Faki ada pesan-pesan atau kata-kata yang ingin disampaikan lagi? Oke, buat kalian yang dari SMA ini udah demen meneliti ya, lanjutkan aja. Karena meneliti itu sumber dari tajamnya otak gitu. Kalau kalian udah sering meneliti, udah sering baca, udah sering cari tahu gitu, kayak oh ada permasalahan ini nih, coba cari tahu gitu. Kalian petakan gitu. Itu sumber dari pikiran kritis kalian gitu. Makanya kalau kalian udah punya minat dalam meneliti, pertahankan aja. Walaupun nantinya saat besar nanti kalian nggak bekerja atau nggak berkaitan banget sama penelitian, nggak apa-apa. Karena meneliti itu adalah sebuah dasar dalam hidup gitu. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Faki yang sudah hadir dalam podcast kita. Dan untuk teman-teman yang mungkin ada pertanyaan nih, boleh banget drop pertanyaan kalian di kolom komentar atau juga bisa di Instagram Kibar ya, di @kibarjaya. Oke, jangan lupa juga untuk like Share. dan subscribe channel Kibar supaya channel Kibar ini terus berkembang. Betul banget. Dan juga jangan lupa untuk memfollow akun sosial media Kibar di @kibarjaya. Tapi jangan kemana-mana dulu nih karena masih ada video lanjutan pembahasan mengenai bab-bab selanjutnya tentang karya tulis ilmiah nih. Jadi stay tune terus ya di akun channel Kibar ini, oke? Oh iya, sebelum itu aku ada satu pantun nih. Ketika aku senang kita berteman, ketika aku sedih kamu menghilang. Tetap patuhi protokol kesehatan supaya COVID-19 cepat menghilang. Saya Sultan Syafa. Dan saya Syahidanaya. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya di Poki Podcastnya Kibar. Kibar. See ya.